Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama aku, Ratih Nova Official. Kali ini aku mau mereview mesin portable Messina Paris P5823. Dulu ini aku beli mesin jahit portable pada tahun 2020 awal. Nah, alhamdulillah masih awet sampai sekarang. Nah, gak usah lama-lama, mari kita review teman-teman. Ini mesin jahit ini ada 23 jenis eh, pola. Nih, kita zoom ya teman-teman ya. Ada 23 jenis pola, termasuk eh, membuat lubang kancing dan jahit biasa. Dan ini juga bisa untuk obras dan sama aksesoris lainnya atau jenis pola lainnya. Kemudian yang kedua itu ada ini teman-teman, ini adalah yang ini itu ada angka 0 sampai 4 ini untuk eh, apa panjang jahitannya. Jadi semakin semakin kecil ini maka semakin rapat jahitannya. Sedangkan misalnya semakin gede ini apa semakin besar angkanya maka semakin besar pula jahitannya jaraknya. Jadi perjahitan itu ada jaraknya gitu teman-teman. Kalau nomor 4 ini nanti dia semakin lebar. Terus untuk yang S ini digunakan untuk mengatur pola yang ada di sini. Eh, Ini kan merah, jadi ini disesuaikan dengan ini teman-teman. Ini warna merah, misal S1 warna merah ini kita mau apa nih? Misalnya kita mau jenis ini atau jenis ini itu kita harus menekan eh, bagian apa memutar bagian S ini. Misalnya gini ya, kita mau ke jenis eh, ini misalnya ke zigzag atau yang ke yang lainnya itu nanti menyesuaikan ini. Lanjut habis itu bagian ini. Ini digunakan untuk mengatur jarum. Jadi misalnya ini kalau misalnya nomor 5 ini jarum akan ke kiri. Kalau misalnya 0, maka jarum ini akan mentok sampai ke kanan. Misal aku lihatkan ini ya. Ini nanti aku putar ini. Ini nomor 5 ya. Ini di sini. Sebentar. Ini teman-teman. Ini tadi nomor 5 ya. Misal aku ganti nomor 4. Nah, dia akan berpindah nomor 4. Kalau misalnya mau digantikan ke nomor 1, dia akan pindah juga nih. Paling kanan. Nomor 5 paling kiri. Biasanya nomor 0 ini, nomor 0 ini digunakan untuk ngeklim 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 kecil gitu sehingga jahitannya tidak akan jeblos. Kalau misalnya yang angka 5 digunakan untuk jahit biasa. Lanjut teman-teman, maaf ya ini kotor. Lanjut teman-teman, ini digunakan untuk mengembalikan jahitan atau mengunci jahitan. Jadi kan kalau misalnya kita nginjak ini, apa nginjak pedalnya, dia akan maju ke sini. Apa akan maju. Nah, misalnya kalau kita mau mengunci jadi kita tinggal eh, tinggal nekan ini, jadi jahitan akan kembali lagi atau mengunci seperti itu. Lanjut, kemudian ini. Ini digunakan untuk ketegangan ketegangan benang ya teman-teman. Kalau misalnya angka 1 atau angka 0 ini dia kayak benar-benar kencang banget, bahkan bisa sampai mengkerut teman-teman. Kalau misalnya kita mau mode normal itu bisa dari 4, 5 kayak gitu. Bahkan bisa sampai 6. Harus diseimbangkan dengan skocinya, rumah skoci kan itu kan nanti kan ada pengaturannya. Jadi harus disesuaikan itu. Ya, ini adalah untuk ketegangan atau kayak istilahnya kayak kencang gitu loh teman-teman, kekencangan kekencangan itu benang. Nah, ini
bagian ini digunakan untuk menaruh benang. Menaruh benang. Ini dulu aku beli itu dapat dua, yang satunya bulat seperti ini, yang satunya itu kecil gitu. Lanjut, kemudian bagian ini digunakan untuk memutar jarum. Jadi kalau misalnya kita nginjak pedal, ini nanti juga ikut muter kalau misalnya kita jahit bias ini. Teman-teman bisa lihat bagian sini. Kalau misalnya aku maju, mundur bisa juga, maju mundur si jarumnya akan naik turun gitu. Lanjut, ada tombol on off-nya. Ya, seperti biasa untuk mematikan atau menghidupkan mesin jahit. Kemudian ini ada colokan seperti ini. Colokannya seperti ini, teman-teman. Nih, ini untuk menyambungkan pedal kayak gini, sama untuk sumber listriknya gitu. Nih, gunanya ini. Ya, ini pedal ini untuk memajukan atau mengoperasikan jahitan. Tanpa ini nggak bisa digunakan juga. Terus ini untuk kipasnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lagi nyalain mesin jahit, ini tuh bakal itu ada kayak keluar anginnya gitu. Nah, dan di sini juga kita buka di sini. Ini wadahnya ini. Di sini juga bisa untuk menyimpan toolkit. Jadi misalnya punya sepatu-sepatu atau alat pembersih mesin jahit kan dapat juga. Ini nanti naruhnya di sini juga bisa untuk penyimpanannya. Ini juga bisa. Kalau ini nanti digunakan untuk yang di sini. Gitu. Ini buat menyimpan toolkitnya. Gitu. Dan ini adalah rumah skoci. Si pemaisina ini adalah skoci bawah gini, bukan yang di sini ya, tapi di sini. Itu. Kita tutup lagi. Lanjut, di samping sini ada kayak pisaunya gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak usah perlu nyari checklist untuk di sini nih. Nih, di sini ada pisaunya. Situ tuh, nih di sini tuh ada pisaunya. Jadi teman-teman nggak usah nyari checklist. Jadi bisa tarik misalnya ini benang ya, ditarik terus kemudian dikaitkan ke sini, akan putus jadinya. Gitu. Untuk tutorial memasang benang dan mengisi spool, teman-teman bisa cek di video aku sebelumnya, aku sudah pernah upload nih. Kemudian apa lagi teman-teman? Oh iya, ini ya untuk mengisi spool. Jadi ini nanti dikaitkan kemudian dimasukkan ke sini. Jadi benang dimasukkan terus belok sesuai dengan arahnya. Ya, sesuai dengan arahnya dari bawah ke atas. Kemudian kita sambungkan ke bagian sini dan kita ceklekkan ke kanan untuk mengoperasikan mengisi spoolnya. Jadi yang muter nanti bagian sini aja, bawah sini enggak jalan. Kemudian ini teman-teman, ini digunakan untuk baut jarum. Jadi kalau misalnya mau kita ganti jarum, ini tinggal diputar, dicopot. Nggak sampai copot pun udah ini. Jadi dikendorkan sedikit, nanti di sini dicopot. Nah, yang ini digunakan untuk memasang benang otomatis. Nah, untuk tutorialnya ada di video sebelumnya teman-teman. Nah, ini untuk memasukkan benang secara otomatis. Kemudian yang ini nih, ini digunakan untuk lubang kancing, membuat lubang kancing. Jadi ini nanti yang bagian sini nanti kita atur kan. Terus kemudian kalau misalnya kita mau mulai, ini kita turunkan yang ini.
Terus jangan lupa untuk mendorongnya. Kalau misalnya ini nggak didorong, kita nggak bakal. Kalau itu nggak didorong, nggak bakalan bisa maju. Jadi kita harus dorong itu. Lanjut, kemudian bagian belakang kita putar dulu. Nah, ini teman-teman, ini itu untuk menurun atau menaikkan sepatu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menurunkan, tinggal diturunkan, dinaikkan, turunkan, naikkan. Kalau misalnya mau dinaikkan ya tinggal dinaikkan gitu. Ini diturunkan, terus kita naikkan gitu. Biasanya kalau misalnya jahitan sudah selesai, kita naikkan. Yang bagian ini itu untuk mengganti sepatu. Jadi kita dorong, kalau dari belakang kita dorong ya, tapi kalau misalnya kita dari depan itu nanti kita tarik. Ini tadi untuk sepatu, naik turun sepatu. Kalau yang ini untuk mengganti ini digunakan untuk mencopot sepatu. Jadi misal ini kalau kita mau masang, kalau kita mau kita pasang ya kita pasang lagi. dulu. Maaf kalau misalnya dari belakang ini nggak kelihatan, jadi susah untuk pasangnya lagi. Dan terus habis itu Oke teman-teman, itulah review aku kali ini untuk Messina Paris P58.